Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 Universitas Labuan Batu tahun 2023. Akan melaksanakan video pembelajaran UKIN di SMP Negeri 1 Tambuse Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak ibu? Baik, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, baiklah anak ibu, kita akan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Boleh ya dituntun sama ketua kelasnya ya nak? Siap. Kali ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Untuk pembelajaran hari ini, ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semua dulu ya anak ibu. Mudah-mudahan semua hadir ya. Bisa? Oke. Agung ada? Oke. Benyamin, Fadli, Jayus, Randi, Widya, Arif, Zia. Oke, berarti hadir semua ya anak ibu. Oke. Jadi kalau sudah hadir kita bisa mulai pembelajaran ya. Untuk hari ini ibu akan menanyakan dulu apakah hari ini kita siap untuk belajar? Siap, Bu. Bagus. Coba periksa dulu kiri kanan. Entah ada yang tidak bagus, yang tidak rapi. Oke, bersih ya. Hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan sebelum belajar ya. Kesepakatannya mungkin seperti biasa. Yang pertama, dalam pembelajaran nanti kita harus serius, kemudian tidak bercanda-bercanda ya. Saling membantu dalam kerja kelompok. Bisa? Paham? Kan nggak ada anti masalah ya. Baiklah, sebelum kita belajar kita akan menyanyikan lagu lagu Berkibarlah Benderaku. Boleh anak ibu dipimpin? Ya. Yang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Tepuk tangan dulu ya anak ibu. Ibu akan menjelaskan materi kita ini hari ini adalah materi mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Metode pembelajaran kita hari ini adalah metode PJBL. Apa itu PJBL? Di akhir pembelajaran nanti kita akan menghasilkan sebuah project. Ya, project itu bermacam-macam. Nanti kita sepakati dalam pembelajaran. Paham ya? Oke. Nah, ibu akan menampilkan dulu materi kita hari ini, anak ibu. Ya, ibu. Nah, apa bentuk materi, judul materi kita hari ini? Bentuk dan kedaulatan negara. Oke, ibu lanjut. Itu materi yang kita pelajari hari ini. Apa nih ibu? Indonesia sebagai negara hukum. Oke. Kita lanjut mengenai daripada capaian pembelajaran kita hari ini. Apa capaian pembelajaran kita hari ini, anak ibu? Sekali memahami realisasi pemberlakuan dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, oke, lanjut.
Kemudian ada peserta didik memahami peraturan perundang-undangan dan tata urutannya, mematuhi pentingnya norma dan aturan, menyimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Kita lanjut mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuan kita belajar ini? Besarkan ya. Apa tujuannya hari ini? Dengan media video pembelajaran dari KPD, peserta didik mampu menunjukkan sikap syukur atas terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian peserta didik mampu mendalami konsep bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum secara benar. Kemudian mengembangkan kreativitas peserta didik dalam mengkomunikasikan konsep-konsep rumit menjadi materi yang mudah dipahami melalui gambar dan teks pada poster. Oke. Sebelum masuk materi kita hari ini, Ibu akan menanyakan tadi materi kita pertama kemarin apa tadi materi kita kemarin? Bentuk negara kesatuan. Yang kita pelajari hari ini apa nih, Ibu? Indonesia sebagai negara hukum. Jadi Indonesia sebagai negara hukum ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari berbentuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Paham? Oke. Nah, Ibu akan menampilkan dulu ya, sebelum Ibu menampilkan video pembelajaran, tentu kita akan Ibu kan berikan pertanyaan dasar bersama anak Ibu ya. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan hak azazi manusia? Ada yang tahu? Apa hak azazi manusia? Apa kira-kira? Hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Nah, hak yang dimiliki anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Apa tadi Ibu bilang? Hak yang dimiliki anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar oleh siapa? Yang kedua Ibu tanya, apa saja bentuk nama-nama lembaga hukum yang ada di negara kita ini anak Ibu? Apa? Mahkamah Agung. Ada lagi? Apa nih Ibu? Kepolisian dan lain. Ada yang ketiga Ibu tanya, apa yang kamu ketahui tentang berlalu lintas? Mentaati peraturan. Apakah peraturan juga hukum? Iya. Hukum berlalu lintas. Paham ya? Oke, Ibu akan menampilkan video sesaat dulu ya. Tapi disimak ya, Nah Ibu. Nah, kamu amati, kamu lihat apa isi videonya dan dipahami ya. Tolong diperhatikan video Ibu kasih. Didengarkan ya, Nak? Iya, Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum. Ini tegas dinyatakan dalam perubahan keempat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia dan bernegara. Menurut A.P. Dicai, sebagaimana dikutip oleh Jimli Asidiki, ciri negara hukum ada 3. 1. Supremasi hukum, yaitu semua permasalahan yang sementara itu, Jimli Asidiki menambahkan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka tidak bisa dilepaskan dari sila. Oke, sudah selesai videonya, Nah Ibu. Sekian penjelasan. Terima kasih dan sampai jumpa. Sudah didengarkan ya, Nah Ibu? Oke. Nah, Ibu akan mendengarkan menerangkan sedikit mengenai materi kita hari ini ya, Nah Ibu. Judulnya adalah Indonesia sebagai negara digunakan dalam praktek dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Menurut Nah, Indonesia sebagai negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Apa maksudnya di sini anak ibu? Segala pemerintahan, segala perilaku, segala semua yang dikerjakan oleh pemerintah ya atau masyarakat berdasarkan daripada hukum. Ada aturan yang mengatur dalam pemerintahan negara kita. Apapun yang kita buat sebagai warga negara atau sebagai pemerintah, ada undang-undang yang mengatur. Apapun yang kita buat, tingkah laku kita juga diatur dengan hukum. Jadi di situ menurut daripada pakar tata negara hukum negara kita ada dikutip oleh Jimmy Asidik bahwa hukum ada 3. 1, supremasi hukum, yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum. Apapun masalahnya yang terjadi di negara kita ini, nah seperti contoh pelanggaran hukum, pelanggaran yang terjadi di negara kita kan banyak ini. Ada lalu lintasnya pelanggarannya, ada nanti korupsi misalnya, ada misalnya yang macam-macam lah, ada bikin tindakan kejahatan itu diatur oleh hukum. Tentu hukum akan memberikan lembaga negara, lembaga hukum akan memberikan sanksi kepada yang berbuat masalah yang melakukan pelanggar. Nah, itu dia, semua diselesaikan dengan hukum. Jadi tidak suka-sukanya kita hidup di negara kita yang kita cintai ini. Ada aturannya. Oke, nak paham? Boleh kita masuk nomor 2. Equality before the law. Persamaan dalam hukum, yaitu setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Tidak ada perbedaan penerapan hukum antara pejabat dan rakyat. Apa maksudnya di sini? Dan menjelaskan bahwa hukum itu berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Apakah dia pejabat atau masyarakat kebanyakan. Jadi tidak ada perbedaan. Misal pejabat negara melakukan pelanggaran tentu akan dihukum. Masyarakat bawah atau menengah ke bawah juga melakukan pelanggaran tetap akan dihukum. Tidak ada perbedaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Jadi tidak mentang-mentang dia pejabat bikin kesalahan itu tidak dihukum. Tidak. Semua sama di mata hukum dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Paham nak? Kita berlanjut ketiga. Due process of the law. Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan peraturan perundang-undang yang sah. Nah, maksudnya di sini apa? Ada undang-undang yang tertulis yang mengatur pemerintah dalam berbuat. Jadi pemerintah tidak boleh melanggarnya. Ada aturan tertulis yang disahkan, ya. Itu harus dipatuhi oleh pemerintah. Jangan nanti peraturan dibuat untuk langgar, peraturan dibuat untuk dipatuhi oleh semua kalangan warga negara dan pemerintah Indonesia. Paham? Oke. Afi dicai sebagai ada perbedaan penerap maka tidak bisa. Ibu lanjut lagi. Menurut Jimmy Asidik tadi bahwa hukum tidak lepas dari prinsip Pancasila. Kenapa tidak terlepas dari prinsip Pancasila? Terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip kemahaesaan. Kalau sesuatu yang kita buat, yang kita lakukan, berdasarkan kita tahu yang kita buat itu benar apa salah. Jadi tidak suka-suka kita bikin peraturan tidak sesuai dengan Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya, Ibu? Mengerti? Oke lah kalau begitu. Nah, sekarang ini Ibu akan memperlihatkan gambar nih. Ini gambar apa ini kira-kira ini? Peraturan berlalu. Jadi peraturan berlalu lintas ini apa yang kita tengok dari sini anak Ibu? Tidak boleh berhenti di lampu merah. Berarti ini apakah ini undang-undang atau peraturan? Peraturan yang terjadi di negara kita harus kita patuhi sebagai warga negara. Ini kayaknya sepele aja gambarnya kan, tapi maknanya sangat dalam. Macam-macam peraturan itu ada di lalu lintas, apalagi negara kita yang besar ini. Di mana saja kita berada, mau di sekolah ada peraturannya, ada? Mau di jalan ada? Di pasar ada? Di mana saja? Paham? Nah, jadi hari ini kita akan membuat proyek mengenai
mengenai mengajak kita untuk mematuhi peraturan karena kita sebagai peserta didik yang kita pelajari adalah hukum. Karena sekolah juga kita ada hukum, maka kita akan bikin proyek mengenai daripada bagaimana mengajak kita mematuhi peraturan sekolah. Untuk itu Ibu akan membagi kelompok diskusi dulu ya. Oke nah Ibu. Nah semua berdiri, biar Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1 Agung, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5. Kelompok 1 adalah Agung, Zia, Cinta dan Sondang. Silakan anak Ibu di sini. Ya, silakan ya. Kelompok 2 adalah Benyamin, Arif, Nafasanelia dan Rosalinda. Kelompok 3. Kelompok 3 adalah Rehan, Tasya, Saryani, Nurul, Aida. Oke. Kelompok 4, Dus Diarandi, Nafisa, Depi, Renika. Kelompok 5, Jayus, Fadli, Widya, dan Aini. Silakan ditempati tempat duduknya ya, Nah Ibu. Bisa? Oke. Apa pekerjaan kita sekarang ini? Kenapa kita berdiskusi? Kenapa kita berkelompok? Yang pertama, mendiskusikan apa yang akan kita buat hari ini. Oke, berbentuk apa? Diskusikan dulu rame-rame ya. Apa bentuknya, kayak mana modus. Nanti Ibu akan menanya, apa yang kalian sepakati dalam membuat poster yang kita buat. Diskusikanlah dulu Ibu, tunggu 2 menit ya Nah Ibu. Diskusikan ya Nah Ibu. Udah kira-kira? Apa sudah diskusikan? Udah punya kesepakatan ya? Kelompok 1 apa yang kita buat? Poster apa tadi? Tentang mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah. Kelompok 2? Poster juga ya? Oke, kelompok 3? Oke, yang keempat? Ya, biar paham kita ya. Kemudian kelompok 5? Oke lah, baik tepuk tangan dulu lah ya bersama kita ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membuat poster. Yang mana poster itu nanti yang pertama mempersiapkan adalah keluarkan alat-alat membuat poster. Keluarkan dulu bahan-bahan untuk membuat poster, pensil, karton, pensil berwarna yang sudah Ibu suruh bawa. Oke. Dah. Oke anak Ibu, dibawa, kelompok 2 bawa. Itu sana Nak. Oke sana. Oke. Bagaimana cara membuat posternya? Ibu akan mencoba mencontohkan gambar Ibunya ada ini. Nah, buatlah poster itu. Bagaimana membuat kalimatnya yang bagus, terarah dan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian dijelaskan tulisannya ya Nah Ibu. Kemudian kalau sudah selesai tulisannya jelas, baru kamu bikin kreativitas, bikinlah hiasan sesuka hati agar penampilannya menarik. Paham ya? Bisa kira-kira? Kan tidak harus seperti ini. Banyak contohnya dilarang merokok misal. Ya, atau buanglah sampah pada tempatnya misal. Oke ya? Bisa Ibu tunggu. Ibu kasih waktu 20 menit ya Nah Ibu. Silakan bekerja. Ibu akan menilai pekerjaan anak Ibu semua. Apa saja yang dinilai? Ada nanti penilaian mengenai perencanaan, desain, kapan membuat, kemudian proses pembuatan, persiapan bahan dan alat, teknik pembuatan, kebersihan, keamanan, dan kerapian. Kemudian hasil proyek ya. Hasil proyek, bentuk visinya, kemudian fungsinya dan estetika. Oke Nak Ibu. Yang jelas ya apa tulisannya ya Nak. Ya Bu. Bisa dibaca. Kemudian jangan lupa dikasih hiasannya supaya posternya menarik. Sudah menarik kan, otomatis jadi tertarik untuk mematuhinya ya kan.
Ada yang ditanyakan cara buatnya, Nak? Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Dia secantik mungkin ya, Nak. Biar menarik. Nomor 5 ada bunga-bunga ini, ada gambar orang. Bagus juga Ibu, tengok ini ada awan-awannya. Udah kreasi anak Ibu semua ya. Nomor 4 ya, situ lagi ya. Oke. Habis ini kita presentasikan ke depan hasil kerjaan kita per kelompok. Udah siap? Udah siap semua? Boleh kita presentasi lagi anak Ibu? Bisa kira-kira? Dah, taruh di meja semuanya. Nah, kita perhatikan dulu. Siapa kira-kira yang mau ke depan duluan atau Ibu tunjuk? Tunjuk aja ya. Oke. Nah, kita akan memberikan tanggapan kepada kawan apa hasil kerja kelompoknya. Tanggapan yang positif ya, atau koreksian yang bisa membangun. Oke. Yang pertama Ibu tunjuk dulu kelompok 2. Silakan Ibu kelompok 2 ke depan. Oke, 2 orang ya ke depan untuk mewakili kawannya. Oke. Ya. Tolong diperhatikan hasil kerja kelompoknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hasil proyek dari kelompok kami mendapatkan judul peraturan sekolah. Ya. Di sini ada beberapa peraturan sekolah, yaitu 1. Melaksanakan piket kelas. 2. Dilarang berkuku panjang. 3. Dilarang berambut pirang. 4. Dilarang bermakeup. 5. Dilarang mengotori lingkungan sekolah. 6. Dilarang berambut panjang. 7. Dilarang merokok. 8. Dilarang membuli. Ya, bagaimana tanggapannya Nak Ibu? Bagus. Jadi semua peraturan itu apa kita laksanakan di sekolah? Apa ada yang tidak melaksanakan enggak? Tidak. Jadi benar nih. Berarti kamu anak peserta yang baik. Bersyukur ya. Berarti dipati peraturan yang ada. Mana tahu nanti ada merokok ya kan? Jangan sampai kita melanggar peraturan sekolah. Oke. Baik, apakah proyek kami sudah boleh dipajang? Sudah dipajang? Boleh. Sudah? Sudah. Oke, silakan. Baik, cukup sekian hasil presentasi kerja diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Oke. Kelompok berikutnya kelompok 5. Oke. Gambarnya pun cantik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok kami. Kami di sini membuat tentang jangan membuli. Ya. Perundungan melemahkan mental, pola pikir dan hati. Ya, pola pikir hati. Dia perundungan, jadi jangan kita membuli. Apakah di sekolah kita ada? Ada nggak? Nggak ada ya, syukur alhamdulillah. Jangan sampai kita membuli teman-teman kita di satu sekolah karena itu tidak baik. Oke. Sisi gambar gimana? Bagus.
Ya, tulisannya gimana? Jelas? Oke, mantap ya. Oke, tangan dulu kita loh. Ya. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudah bisa menanggapinya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya. Kelompok berikutnya kelompok 1. Silakan anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami. Ya. Kami membuat poster tentang stop merokok. Tahukah kamu bahaya merokok? Bahaya merokok antara lain berpengaruh negatif terhadap pernapasan, jantung berdebar, juga tekanan darah meningkat, dan dapat menyebabkan batuk serta merugikan keuangan. Ya, ini merokok. Stop merokok. Bagaimana tanggapannya? Bagus. Tulisannya salah berat. Ya, tulisannya kurang besar. Sebenarnya kurang besar, bukan kurang jelas. Ya. Terus apa lagi? Udah. Ya nanti kan namanya membuat poster ya kan, mungkin ibu rasa bukan kurang jelas ya, kurang besar, cuma mungkin ya penanya mungkin yang apa. Tapi tidak masalah, tapi tetap bisa dibaca. Nanti kalau didekatkan pasti nampak nih itu nak. Oke, ada tanggapan lain enggak? Baiklah, kepada teman-teman yang telah memberi tanggapan, kami ucapkan terima kasih. Apakah proyek kami sudah aman tersebut saja? Masuk tempel nak ibu. Oke, silakan anak ibu. Ini silasinya nak. Sama tinggi ya. Sekian penampilan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke sayang. Kelompok berikutnya ada kelompok yang belum kelompok 4. Kayak mana model poster yang dibikin orang ini ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami perwakilan dari kelompok 4 akan menampilkan hasil proyek poster. Baik, di sini dapat kita lihat ada poster mengenai taati peraturan sekolah. Ya. Pertama ada mengelola sampah di tempatnya. Oke. Yang rapi, Berbicara yang sopan tidak merokok. dan dilarang membuli. Baiklah, sekian tentang poster peraturan sekolah dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Adakah tanggapan anak ibu? Bagus. Ya Bu. Ya berarti sudah jelas tulisannya atau bagaimananya? Oke, Bu tengok dulu ya. Tanggapannya bagus, jelas, tulisannya jelas. Nih orangnya to the point aja tulisannya ya. Tulisannya lurus-lurus tapi jelas dan mengena. Jadi paham itu ya? Ya, buanglah sampah pada tempatnya karena itu akan menjaga kebersihan sekolah. Kemudian berpakaiannya rapi katanya. Apakah sudah dilaksanakan? Sudah, syukur alhamdulillah. Kemudian berbicara yang sopan. Apa ada kita ingin yang tidak yang sopan? Tidak. Sopan itu berarti nanti kalau kita sopan sama orang, orang juga akan sopan terhadap kita. Kemudian dilarang merokok dan dilarang membuli. Tentu saja sangat berbahaya bagi sekolah kita. Oke. Tak lagi yang tanyakan ya. Oke, baik, terima kasih pada Ibu dan teman-teman yang telah memberi tanggapan. Apakah seluruh poster kami sudah bisa dipajang? Sudah. Bisa dipajang ya. Di bawahnya. Ya, kiri kanan nak Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih anak ibu.
Oke, kelompok terakhir adalah kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk taati peraturan sekolah. 1. Dilarang cabut. 2. Kehadiran tepat waktu. 3. Memakai seragam sekolah. 4. Dilarang membawa senjata tajam. 5. Dilarang menggunakan pegawai atau HP. 6. Memakai sepatu berwarna hitam. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin menambahkan, kami silakan. Ada yang ditanggapi nak hasil kerja kelompok temannya? Ya, ada kreasinya manis ya. Oke, ada tulisannya rapi. Terus jelas. Oke, ada isinya cantik. Apakah menarik? Menarik. Jadi kalau sudah menarik, apa yang terjadi? Itu dipajang cantik, bisa kita cepat paham dan kita akan merasa oh iyalah peraturan itu kita harus patuhi. Oke, nggak ada tanggapan lain? Ada? Tak ada. Baiklah, kalau poster kami sudah bisa kami pajang? Sudah bisa dipajang, bisa ya nak. Ini dia apanya nih ibu? Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perhatikan anak ibu semua. Nah, karena sudah selesai, ya, sudah selesai proyeknya ditampilkan. Oke. Nah, ibu mau menanyakan dulu sedikit ya nak. Apa yang kamu rasakan dalam membuat proyek ini atau materi kita dalam materi kita ini? Menyenangkan, terinspirasi, termotivasi ada? Ya, terus apa lagi? Apa yang timbul dalam diri kita dengan bikin proyek seperti ini? Oh iya, mengembangkan kreativitas dalam menggambar juga iya. Terus apa lagi? Nah, itulah yang paling penting ya. Yang jelas kita dengan membuat poster yang indah dan cantik, kita cepat memahami, bisa memahami dan mematuhi peraturan yang ada dalam lingkungan sekolah. Sebagai medianya, ya berbentuk poster ya nah ibu. Nanti bisa kita pajang poster ini di mading sekolah kita, biar semua siswa di sini juga bisa membaca, kemudian memahami apa yang sudah kita buat. Paham ya? Oke, kira-kira apa kira-kira kesimpulan yang akan kita buat hari ini anak ibu? Kesimpulan materi kita secara keseluruhan, baik dari materi yang sudah kita tampilkan, kemudian tentang hukum yang kita pelajari. Apa kira-kira kesimpulan yang kita buat? Peraturan dibuat untuk dipatuhi seluruh warga Indonesia. Wajib mematuhi peraturan dimanapun dia berada. Ya, peraturan wajib dipatuhi di seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, baik pemerintah maupun warga negara biasa secara keseluruhan. Karena sangat penting bagi keamanan bangsa dan negara. Karena negara kita adalah negara hukum. Sesuai pasal berapa ibu bilang? Pasal 1 ayat 3. Oke. Sudah bisa ibu berikan LKPD anak ibu? Oke, mantap. Nanti isinya didiskusikan ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2.
Kelompok 3. Waktunya 5 menit ya. 3, 4. Oke, ada yang belum dapat? Diskusikan jawabannya bersama-sama. Ada soal yang kurang jelas? Oke. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai boleh kita kumpul ke depan anak ibu. Oke. Kelompok 1, jangan lupa nama kelompoknya ya. Oke. Kelompok 3, 4 bagaimana? Kelompok 4. Oke. Oke. Sudah siap semua ya? Sudah lengkap 5 kelompok. Nanti ibu nilai ya, anak ibu. Baiklah, kita akan buka tanya jawab ya, anak ibu. Mengenai diskusi proyek atau materi kita hari ini. Ada mungkin yang mau ditanyakan anak ibu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai materi kita hari ini atau mengenai proyek, ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan kalau mau nanya. Oleh apa, Randi? Mengapa penting bagi siswa untuk mempelajari aspek hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia di sekolah? Aspek pentingnya hukum bagi di sekolah. Sudah jelas penting. Kenapa itu penting sekali hak asasi penting ya? Karena hak itu merupakan hak kita pribadi ya, yang tidak boleh dilanggar oleh orang ya, harus kita jaga. Merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita perlakukan, kita pakai sebagaimana mestinya, sebaik mungkin. Jangan sampai hak kita melanggar orang lain, melanggar hak orang lain, karena akan merugikan orang lain. Sudah jelas kalau kita buat tidak secara baik, maka kita akan melanggar hak orang lain, akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu sangatlah penting, karena di sekolah kita ini kan rame nih, siswa kita banyak, jadi kita saling menghargai satu sama lain. Ada yang ditanyakan lagi nih ibu, apa Sondang? Bagaimana peran hukum dalam kehidupan dan apa yang terjadi jika tidak ada hukum? Bagaimana peran hukum dalam kehidupan? Kayak gitu. Hukum dibuat untuk dipatuhi. Jangan nanti hukum dibuat tidak dipatuhi. Perannya sangat penting. Bagaimana perannya? Gunanya ialah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di mana peraturan itu dibuat, baik lingkungan negara kita maupun di lingkungan mana saja. Contoh di sekolah kita bikin peraturan sekolah ini apa gunanya? Menjaga keamanan sekolah. Supaya apa? Supaya menjadi tertib. Bagus. Ya, nah ibu kelompok 3. Nah, jadi gunanya peraturan untuk menjaga ketertiban sekolah atau di mana saja kita berada. Ada lagi yang bertanyakan? Ibu mau nanya lagi, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Apa manfaat bagi anak ibu kita belajar seperti ini? Nah, coba dulu apa manfaatnya? Mengetahui Iya. hukum yang
mengetahui hukum-hukum yang sebelumnya kita tidak ketahui. Iya, bagus ya. Mengetahui hukum-hukum yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ada lagi? Apa manfaatnya? Apa Rehan? Dapat membuat siswa dan siswi menjadi berkarakter yang bertanggung jawab dan disiplin. Iya, berkarakter. Iya, dapat menjadikan siswa menjadi berkarakter dan disiplin. Oke, ada lagi? Ada lagi? Di belakang? Nah, jadi manfaatnya dengan membuat poster ini kita lebih cepat memahami, betul? Nah, karena dia bervariasi, beredukasi. Nah, jadi kita harus bisa membuat sesuatu yang berbeda. Oke, baiklah, Ibu akan menilai dulu pekerjaan anak Ibu yang di depan ini ya. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 Ibu nilai dari segi desainnya bagus ya. Oke, desainnya bagus. Kemudian kecantikan persiapan ada, kemudian keindahannya ada, bentuk fisiknya, estetikanya juga bagus. Walaupun tulisannya kurang besar ya, tapi Ibu kita bisa baca, bukan tidak jelas ya nak. Ya oke ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 Ibu nilai desainnya cantik, juga ya, tulisannya jelas, bisa dibaca, kemudian bervariasi juga ya. Oke. Bagus juga ya. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke. Kelompok 3 dari sisi desain cantik ya, ada warnanya, kemudian dia bervariasi, tulisannya juga tulisan tidak bersambung tapi manis Ibu tengok. Oke ya, ini cantik juga ya, tepuk tangan dulu. Kelompok 4 ini to the point tulisannya, ini kayak orang wisata Ibu tengok ini, tulisannya tidak banyak gaya tapi jelas. Ya, ini membawa sampah pada tempatnya. Ini sangat kita apresiasi ya, karena sampah jangan sampai sekolah kita banyak sampah. Oke, bagus. Ya, oke, tepuk tangan. Nah, kelompok 5 Ibu tengok ini sangat sederhana tapi tidak mengurangi hasil dari pekerjaan anak Ibu. Ibu tetap hargai ya. Oke ya. Kelompok 5. Nah, desainnya juga bagus. Ya, sederhana tapi enak dipandang mata. Oke, tepuk tangan dulu ya anak Ibu. Oke. Jadi hasil kerjaan sudah Ibu nilai. Kemudian susun dulu hasilnya saja. Dah. Untuk tugas di rumah nanti anak Ibu tolong dicatat ya apa tugas di rumah. Yang tugas di rumah karena materi kita ke depannya mengenai Indonesia berkedaulatan rakyat. Ya, catat. Tugasnya di rumah kamu baca dulu halamannya ya. Kalau salah halaman 36 ya. Coba buka bukunya. Tugasnya itu halaman 36 dibaca di rumah. Minggu depan Ibu masuk. Ibu tanya apa isi materinya, sedikit banyaknya kamu sudah bisa paham. Mengerti ya anak Ibu? Nah, oke. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, bisa kita tepuk PKN rame-rame anak Ibu? Oke. Oke. Semangat ya, semangat ya. Oke, Ibu mulai. Rapikan, semua dirapikan. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Tepuk PKN. PKN, yes. Oke, terima kasih banyak Ibu. Karena materi pembelajaran kita sudah selesai, mungkin kita akan tutup dengan doa. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dapat digunakan sebaik-baiknya untuk anak Ibu semua. Paham ya? Jadi kita tutup dengan doa, boleh dikomandoi oleh ketua kelas anak Ibu. Silakan.
Gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini anak ibu, sebelum kita nanti keluar atau pulang, harapan ibu nanti keluar setelah dari kelas ini jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau pulang nanti kalian jangan nanti ngebut-ngebut di jalannya, paham? Kemudian jangan kemana-mana, langsung pulang, paham? Tapi sebelum pulang periksa dulu sampah-sampah yang ada di sekitar kita, biar kelas kita tetap bersih dan nyaman.